Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatun tunji qailaha min azabin alim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mustafa war rasulul murtada alladzi la yantiqu 'anil hawa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil a'la wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad qala aydha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memampukan kita untuk terus istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan Ramadan, dan kita alhamdulillah telah memasuki malam ke-28 dari bulan Ramadan ini. Sudah hampir berada pada akhir, sedang berada pada penghujung dari bulan Ramadan ini. Tentunya sikap kita sebagai orang-orang yang beriman, yang kemudian selalu merasa diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini, tentu kita sangat sedih akan berpisah dengan bulan Ramadan. Karena kemudian hal ini berkaitan dengan apakah Ramadan telah selesai dan berpisah dengan kita, bekal kita untuk 11 bulan ke depan itu benar-benar cukup sehingga kembalinya kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi kita benar-benar telah berbekal. Itu pun apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Karenanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau kemudian mengatakan, kaifa la tajri li mu'minin ala firaqihi dumu wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kalau berpisah dengan bulan Ramadan, sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk kembali bertemu dengannya. Karenanya di akhir daripada pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini, janganlah kemudian kita lalai. Teruslah kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang kemudian Rasulullah pun mencontohkan kepada kita. Asyrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, itu merupakan puncak ibadah yang dilakukan oleh Nabi dengan intensitas yang begitu tinggi dalam melaksanakan berbagai amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak serta mentauladani risalahnya. Ayuhal ikhwah arsyadakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang syarat akan kemuliaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan tak ubahnya bagi kita adalah sebuah madrasah, adalah sebuah lembaga pendidikan
Bahkan Ramadan sebagai sarana pendidikan yang sangat ampuh. Jika Ramadan adalah madrasah, maka pelajaran wajibnya adalah siam. Pelajaran wajib bagi kita adalah qiyam Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah Ramadan yang merupakan madrasah ini tidak menjamin kesuksesan ibadah seseorang. Tidak ada garansi bahwa madrasah Ramadan menjadikan keberhasilan amal solih kita secara pasti. Karenanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menggunakan redaksi la'allakum tattaqun. Bukan sebuah kepastian, tapi sebuah harapan dari Allah agar supaya semoga orang-orang yang menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Layaknya sebuah sekolah unggulan, maka Ramadan ini merupakan madrasah yang paling unggul, yang mungkin telah terakreditasi dengan nilai A besar. Namun sebagus apapun sekolah, tidak pernah kemudian menjamin 100% keberhasilan siswa-siswinya, sebaik apapun sekolah tersebut. Sekalipun barangkali kurikulumnya sempurna, SDM atau tenaga pengajarnya telah memiliki gelar dan telah juga terverifikasi, bahkan para pendidiknya sangat kompeten di dalam mengajarkan ilmu-ilmu atau mata pelajaran, juga barangkali ditunjang dengan sarana prasarana yang begitu megah lagi mewah. Akan tetapi tidak ada kemudian lembaga pendidikan di atas muka bumi ini yang menjamin kesuksesan bagi siswa-siswinya. Begitupun termasuk di dalamnya adalah bulan Ramadan yang merupakan sekolah atau madrasah bagi kita. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, kedatangan bulan Ramadan kepada kita membawa satu di antara dua. Karena Ramadan datang dengan membawa nikmat, namun juga membawa laknat dari Allah, membawa pengampunan, namun juga membawa siksa dari Allah, membawa pahala berlipat ganda, juga dosa yang berlipat ganda pula. Ramadan menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah. Namun di sisi lain, dengan kedatangan Ramadan, ada orang-orang yang semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ada keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan pertemuan dengan bulan Ramadan justru membuat seseorang celaka dan merugi. Rasulullah bersabda, "Rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Maka orang yang berhasil dan berprestasi dalam bulan Ramadan, dalam madrasah Ramadan, adalah mereka yang menjadi lebih baik setelah Ramadan telah berlalu. Maka tolak ukur keberhasilan kita sebagai alumni dalam madrasah Ramadan adalah bukan ketika kita masih berada pada bulan Ramadan, namun keberhasilan pendidikan Ramadan tercermin dari konsistensi ibadah yang terus-menerus kita lakukan sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Bukankah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang kontinu sekalipun sedikit? Bukankah amalan yang paling utama adalah amalan yang selalu dilakukan secara berkesinambungan sekalipun tidak banyak? Hal ini sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terus-menerus, yang kontinu, yang selalu berkesinambungan sekalipun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kalau patokan ketaatan hanya sebatas ketika kita berada di bulan Ramadan saja, itu sangat mudah, Pak. Betapa tidak? Kalau di bulan Ramadan, tentunya keimanan kita, girah untuk ibadah kita itu meningkat berkali-kali lipat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kondisi dalam bulan Ramadan, kondisi hati seseorang ketika di bulan Ramadan, di mana dorongan untuk melakukan ibadah begitu kuat, dorongan untuk melakukan maksiat bagi orang-orang yang taat melaksanakan siam itu sangat rendah.
Sifat daripada bulan Ramadan dijelaskan oleh Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan telah datang, maka pintu surga dibuka dengan seluas-luasnya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan kemudian ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffizatish syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini adalah sebuah majaz. Ketika datang bulan Ramadan, seakan-akan semua itu terjadi. Seakan-akan pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, kemudian syaitan diikat yang tidak bisa kemudian membisikkan ke dalam dada manusia. Sehingga wajar seandainya kemudian bulan Ramadan menjadikan seseorang taat kepada Allah, menjadikan kita semua rajin dalam beribadah kepadanya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kemudian kita laksanakan. Itu adalah suatu hal yang wajar. Namun pada hakikatnya Ramadan ini merupakan sebuah bekal bagi kita, yang mana hasil daripada Ramadan itu menjadikan kita lebih baik, yang istiqamah dalam melaksanakan amalan di 11 bulan ke depannya. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Namun pendidikan Ramadan akan disebut berhasil apabila pertemuan kita dengan bulan Ramadan membawa kebaikan dan manfaat pasca berlalunya bulan Ramadan. Maka di antara hal yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan sebelum kita benar-benar berpisah dengan bulan Ramadan, sebagai sebuah hasil karakter yang dihasilkan dari madrasah Ramadan, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama tentunya adalah konsistensi ibadah Ramadan pada 11 bulan yang akan datang. Apabila pada bulan Ramadan kita selalu membuka mushaf, selalu membuka Al-Quran, dan bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, lisan kita tidak pernah kemudian kering untuk selalu membaca ayat-ayat Allah. Ketika memiliki waktu senggang, kemudian kita juga sering sekali untuk mempergunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Maka kemudian PR besar kita adalah bagaimana supaya di 11 bulan ke depan hal tersebut, amalan tersebut harus terus berkesinambungan. Jadi tidak berhenti ketika Ramadan berhenti, qiraatul Quran, tadarus Al-Quran juga berhenti. Hal inilah yang kemudian harus sama-sama kita perhatikan. Bukankah kemudian perintah untuk membaca Al-Quran tidak terpaut hanya pada bulan Ramadan saja? Ketika seseorang menjadikan Al-Quran sebagai teman dekatnya di dunia ini, maka jaminan dari Rasulullah SAW, Al-Quran akan menjadi teman, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Selain tadarus Al-Quran, juga kita istiqomah dalam qiyamul lail, dalam melaksanakan sholat malam. Kalau di bulan Ramadan kita semangat dengan melaksanakan tarawih, qiyam Ramadan, ini juga harus kita upayakan pada 11 bulan ke depan melaksanakan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Sekalipun ini adalah sholat sunnah, tapi kemudian posisi dan kedudukan daripada sholat malam ini merupakan sholat yang mendekati dengan sholat wajib, yang tidak pernah kemudian ditinggalkan oleh generasi awal dari umat ini, yaitu generasi para sahabat, yang selalu kemudian diceritakan di dalam sirah nabawiyah, di dalam tarikhul Islam, bahwa karakteristik daripada khairu umat terbaik adalah mereka yang selalu menjadi seperti singa di siang harinya, dan di malam harinya mereka seperti rahib-rahib yang selalu beribadah secara fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantaranya adalah ibadah yang perlu kita konsistenkan setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan adalah siam, dengan melaksanakan siam-siam sunnah, puasa-puasa sunnah, yang mana ini merupakan sebuah tameng bagi seorang muslim dari berbagai gangguan. Ketika seorang melaksanakan ibadah siam, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan,
li'anna siyam tazkiyatun lil badan wa tadyikun limasalikis syaitan. Siam itu manfaatnya adalah sebagai pensuci dari jiwa kita, dari badan kita, dari fisik kita, juga sebagai hal yang dapat mempersempit bisikan syaitan dalam membisikkan berbagai keburukan ke dalam dada manusia. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya adalah di akhir bulan Ramadan, yang perlu kemudian kita lestarikan di luar bulan Ramadan adalah i'tikaf. Yaitu dengan i'tikaf kita mendekatkan diri kita dengan masjid, selalu kembali kepada rumah Allah. Hendaknya tiap-tiap muslim selalu memiliki hubungan kuat antara hatinya dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar maupun tidak disadari bahwa keberhasilan dan kejayaan Islam itu terletak dari ketika umat Islam selalu memakmurkan masjid, ketika mereka selalu dekat dengan masjid. Kemudian hal ini pula lah yang menjadi sebuah bukti, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, bahwa orang-orang yang selalu dekat dengan masjid di yaumil mahsyar nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ketika manusia tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yauma la zilla illa zilluh, pada hari ketika manusia tidak mendapat golongan, tidak ada yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali 7 golongan itu. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Kemudian yang kedua, di antara keberhasilan madrasah Ramadan yang kita sama-sama jalani di bulan Ramadan ini adalah terbentuknya pribadi takwa, khususnya yang dibentuk dari ibadah siam, yang sama-sama kita hafal ayatnya la'allakum tattaqun, di mana kemudian di antara tanda seseorang benar-benar bertakwa, indikasi daripada takwa secara garis besar, karena takwa maknanya adalah takut, maka kemudian lahirnya atau timbulnya rasa takut di hati seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian para ulama biasa mendefinisikan takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian realisasinya adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan dalam kondisi apapun. Artinya jiwa di mana ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inilah kemudian menjadi sebuah cerminan bahwa seseorang benar-benar bertakwa kepadanya. Bukankah ibadah siam mengajarkan kita hal tersebut, di mana yang mengetahui siamnya kita, puasanya kita, hanya diri kita dengan Allah. Sekalipun seluruh manusia kemudian tidak mengetahui amalan puasa kita, tidak mengetahui dan tidak bisa melihat kita membatalkan puasa karena kita memiliki tempat-tempat yang sepi. Tapi ketika kita punya keimanan, kita tidak akan membatalkan puasa kita, sekalipun tidak ada manusia di muka bumi ini yang mengetahui dan melihat hal tersebut. Kemudian yang terakhir, karena Ramadan salah satu penamaannya adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, maka kemudian marilah sama-sama kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari bulan Ramadan ini, di mana Ramadan adalah sebuah fasilitas untuk kita, untuk mentarbiyah kita, untuk mendidik kita. Dan kemudian inilah yang perlu untuk kita perhatikan, di mana pendidikan terhadap kaum muslimin, khususnya generasi muda, harus benar-benar kita laksanakan sebagai sebuah bentuk dari regenerasi antara satu generasi dengan generasi lainnya. Jangan sampai kemudian mandek regenerasi ini, karena kemudian di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita bukan hanya sekedar kita memperhatikan diri kita pribadi. Islam bukan agama yang mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang egois. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu, jagalah dirimu. Apakah hanya cukup sampai di situ? Tidak. Wa ahlikum naro, dan juga peliharalah, jagalah keluargamu dari api neraka. Artinya kemudian inilah yang menjadi tugas bagi kita, khususnya adalah kita yang memiliki generasi penerus, di mana itu merupakan amanah. Anak merupakan amanah, keturunan merupakan amanah. Jangan sampai mereka hanya sebatas sebagai keturunan biologis belaka, namun harus benar-benar kita arahkan dan kita didik, sehingga di samping mereka adalah keturunan biologis, namun juga keturunan secara ideologis, disebabkan karena kita mengarahkan mereka kepada keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dianalogikan sesuai dengan hadis Nabi bahwa sholat adalah tiang agama, maka orang-orang yang melaksanakan sholat itu tak ubahnya seperti penyanggah ajaran Islam ini. Orang yang melaksanakannya, faman aqomaha faqad aqomaddin. Kalau kita masih melaksanakan sholat, maka kita masih tetap ya menyanggah ajaran Allah ini, dinul Islam. Waman tarokaha faqad hazamaddin. Tapi meninggalkan sholat, maka sama saja dengan membiarkan keruntuhan dalam Islam. Hanya pertanyaannya, rata-rata dari orang-orang yang selalu memakmurkan masjid dan melaksanakan sholat secara berjamaah, ini lebih kepada usia senior, lebih pada usia tua. Jadi kalau tadi diibaratkan seperti sebuah tiang penyanggah, barangkali maaf-maaf, tiang penyanggahnya ini sudah tidak lagi kokoh, sudah tidak lagi kuat. Tiang penyanggahnya ini sudah dalam kondisi keropos, yang mana harus benar-benar memiliki tiang penyanggah pengganti. Seandainya kemudian telat dalam mengganti tiang penyanggah itu, akan terjadi suatu hal yang tentunya tidak sama-sama kita inginkan, roboh dan runtuhnya ajaran Islam. Maka disitulah urgensi dari tarbiyah terhadap generasi muda dan generasi penerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Dan keturunan yang lemah ini perlu kita garis bawahi kelemahannya yang kita khawatirkan dari berbagai aspek dan dari berbagai sudut. Baik itu lemah secara tauhid, imannya, lemah ibadahnya, lemah moral atau akhlaknya, lemah intelektualitasnya, lemah juga dari sisi ekonomi kesejahteraannya, juga lemah dari sisi kekuatan fisik. Falyattaqullah, dan hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkata dengan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, kiranya demikianlah di antara indikasi keberhasilan seseorang dalam ibadah dan madrasah Ramadan. Ketika Ramadan telah meninggalkannya, setidaknya karakter kebaikan pada dirinya telah terbentuk, sekalipun beliau sudah tidak berada pada bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Astaghfirlakum. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.